Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Malaikat akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tentu kau pakai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Saya juga mengajak Bapak Ibu yang beribadah secara online, dan sama-sama satukan hati kita mau masuk dalam hadiratnya Tuhan. Nyanyi Hosana. Besem ela harahamim tehila le Elohenu rabun haolamin harahamim ele jom habim eleka Adonai ekara wel Adonai et haram neheni be ora isor elhet be direhu eleyare ito lahalak be esa risa wela saga. Dengan nama Allah yang pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta yang pengasih, Raja hari pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Bapak Ibu dimohon duduk kembali.
tetap dalam hadiratnya Tuhan. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku
percaya di saat kami sembah Kau hadir. Rasakan kehadiran Sekali lagi ku angkat hatiku. Yes, Bapa. ku pandangkan tulisanku saat ku sembah ku pujimu
Bapak Ibu? Iya? Iya atau enggak? Iya. Jadi kalau Tuhan Yesus panggil kita harus jawab iya. Iyanya yang tegas juga ya Bapak Ibu. Amin. Kita sama-sama dengar panggilan Tuhan. Sama-sama kita katakan. Dengar dia panggil nama saya. Tunjuk dirinya. Dengar dia panggil kanan kirinya. Dengar dia panggil nama saya. Juga apa? Dengar dia panggil nama sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya. Tunjuk kanan kirinya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil nama. Jawabnya apa? Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab sekali lagi. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Amin. Sama-sama kita katakan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil nama sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil nama. Ku jawab apa Bapak Ibu? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Sekali lagi. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Oh bilanglah. Oh bilanglah. Oh bilang. Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh bilanglah. Oh bilanglah. Oh bilanglah. Oh bilang. Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh sekali lagi. Oh bilanglah. Oh bilanglah. Oh bilanglah. Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh bilanglah. Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh bilang. Sekali lagi. Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh bilanglah. Puji Tuhan, terpujilah Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan. Halo Bapak Ibu, saatnya kita akan membawa persembahan persepuluhan. Bapak Ibu bisa memberikannya lewat amplop yang sudah diberikan, atau melalui transfer, atau kris yang ada di layar, ataupun di balik kursi Bapak Ibu. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Engkau izinkan kami memenuhi undangan-Mu untuk memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini ya Bapak. Bapak, saat ini kami mau membawa persembahan persepuluhan kami ya Bapak. Bapak mau layakan, kuduskan persembahan ini agar boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak,
Engkau kiranya memberkati gereja yang mengelola, Engkau memberkati jemaat-Mu juga yang memberi dengan sukacita ya Bapa. Kami tahu Tuhan, ketaatan akan membawa berkat ya Bapa. Biarlah persembahan puluhan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan boleh menjadi berkat bagi gereja di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di atas segalanya ampunkan dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Mari persembahan dijalankan, kita sama-sama siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu Mari sama-sama kita bangkit berdiri, menyanyikan dari awal. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini, yang ku ingini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu turunkan padaku, tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku habis lenyap, gunung batu turunkan padaku, Bapa di surga, apa yang kami naikkan kepada Bapa di siang hari ini, itu lahir dari hati kami. Ampuni kami kalau Bapa jumpai di antara kami ada yang tidak sungguh-sungguh memuji Tuhan. Seolah-olah hal yang biasa dan sudah biasa kami lakukan. Padahal sesungguhnya ketika Bapa memberi kami kesempatan untuk memuji, itulah saatnya
kami memuji Bapa dengan sungguh-sungguh, supaya Bapa disenangkan lewat pujian kami, supaya Bapa diagungkan lewat pujian kami. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari isi hati Bapa, aku bersyukur kepada Bapa dalam kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Bapa beri aku kesempatan dan kelayakan untuk menjadi alat di tangan Bapa untuk menyampaikan isi hati Bapa. Tapi lebih dari segalanya Tuhan, apa yang telah kupersiapkan akan menjadi sia-sia kalau tidak ada hati yang lembut, kalau tidak ada telinga yang tajam, kalau tidak ada konsentrasi yang sungguh-sungguh. Oleh sebab itu kami mohon, ya Roh Kudus, bekerjalah bagi kami supaya kami berubah, dan tidak berhenti hanya sampai berubah, tetapi kami juga berbuah, dan buah yang kami hasilkan dinikmati oleh orang lain, dan sekali lagi nama Bapa yang dipermuliakan. Kami siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berbicara. Terpujilah Bapa dari kekal sampai kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, terima kasih kepada Tuhan yang memberi saya kesempatan untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat Bapak Gembala yang memberi saya kepercayaan. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang selalu mengingat keluarga kami dan membawa dalam doa. Itu sesuatu banget bagi kami. Terima kasih banyak. Hari ini, siang hari ini, saudara dan saya belajar satu perkara yang sudah ada sejak zaman purbakala. Sama tuanya dengan keberadaan manusia. Perkara itu namanya ketidakpastian. Jadi saya memberi judul siang hari ini, tema renungan kita bersama adalah sikap menghadapi ketidakpastian. Saya senang ada Frankie di sini. Dia diberi Tuhan kesempatan untuk buka usaha. Dalam ketidakpastian dia tetap berusaha. Tapi dia tidak lupa menyediakan waktu untuk datang ke rumah Tuhan. Itu saya senang banget. Jadi bicara sama anaknya, papi gak mau ke gereja karena takut disuruh doa. Enggak, papimu kan sudah sering berdoa. Nanti kalau papimu gak berdoa, bilang, sini aku yang ajarin papi berdoa. Aku di sekolah minggu diajarin berdoa, gitu ya. Jadi terima kasih buat semua pekerja dan jemaat yang sudah punya komitmen, mengambil komitmen untuk hari Minggu. Jangan pernah melupakan harinya Tuhan. Saya minta tolong dibuka Pengkhotbah 11 ayatnya yang kelima. Ini dasar dari firman Tuhan yang akan kita renungkan sama-sama. Sekali lagi, sikap menghadapi ketidakpastian. Pengkhotbah 11 ayatnya yang kelima. Satu ayat saja. Ini firman Tuhan yang menjadi dasar. Ini bukan larangan bagi setiap orang untuk belajar pengetahuan, tidak sama sekali. Tapi ini adalah pelajaran dari iman orang percaya bahwa segala sesuatu tidak mungkin diketahui oleh manusia. Firman Tuhan berkata demikian. Pengkhotbah 11 ayat yang kelima. Sebagaimana engkau tidak mengetahui terputus itu ya. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin. Ada yang tahu jalan angin? Tidak ya? Dan bagaimana tulang-tulang bertumbuh dalam rahim seorang perempuan yang mengandung? Ada yang tahu? Jalan tulang-tulang yang bertumbuh dalam rahim seorang perempuan? Tidak ya? Angin tidak tahu, tulang-tulang dalam rahim tidak tahu. Angin di luar, tulang-tulang di dalam. Di luar dan di dalam tidak ada yang tahu. Amin. Selanjutnya, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang membuat segala sesuatu.
Jadi jangankan yang di luar, jalan angin, di dalam saja, di dalam rahim perempuan, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak akan pernah tahu apa yang terjadi. Alam semesta di luar dikuasai oleh Tuhan, dan di dalam diri manusia dikuasai oleh Tuhan. Sekali-kali Bapak, Ibu, dan saya tidak akan pernah mengetahui setiap jalan yang dibuat oleh Tuhan. Amin. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk belajar soal ketidakpastian, merenungkan bersama-sama soal ketidakpastian. Dan tema ini relevan dengan apa yang terjadi di negara kita saat ini. Apa relevansinya? Yang pertama, terjadi ketidakpastian ekonomi. Ini jelas. Jadi Bapak Gembala dari pagi sudah mengatakan bahwa dolar sekarang 18.000, 1 dolar Amerika sudah mencapai 18.000 rupiah. Saya coba cari tahu, tahun 90 dolar Amerika, 1 dolar Amerika masih 2.000 rupiah 1 dolar Amerika. Sekarang 1 dolar Amerika sudah 18.000 rupiah. Berapa persen naiknya? 800% hanya dalam waktu 36 tahun. Ngeri ya. Jadi kalau dari dulu Bapak Ibu pegang 1 dolar saja, 1 dolar tuh tahun 90 nggak diapa-apain. Taruh di kaca, taruh di lemari, taruh di bantal, dibiarkan saja 36 tahun kemudian Bapak Ibu punya 18.000 rupiah. Saya punya 400 dolar Amerika, 400. Waktu itu istri saya pulang, tersisalah 400. 400 kali 10.000 ya hanya 400.000, iya kan? Tapi sekarang sudah lebih dari 400.000. Bayangin. Dan itu uang tidak saya apa-apain, nggak saya jalani, enggak, saya biarkan saja. Sudah menjadi berapa juta sekarang. Ketidakpastian ekonomi sangat-sangat mungkin terjadi di negara yang kita cintai ini. Nomor 1. Nomor 2. Apalagi ketidakpastian politik. Bapak Ibu jangan salah, tidak hanya kejadian politik di Indonesia, tapi kejadian politik di negara yang jauh di sana. Sekarang masih ada perang Amerika dan Israel melawan Iran. Betul? Dan itu masih terjadi sampai sekarang. Dan pasokan minyak terbesar ada di Timur Tengah. Kalau misalnya perang itu tidak berakhir, maka harga minyak akan naik. Tidak ada yang tidak pakai minyak kok. Kalau ada yang tidak pakai minyak, saya mau belajar. Pergi naik motor diisi air bisa jalan, itu saya mau belajar. Betul? Tapi sangat disayangkan, negara Indonesia hanya bisa memenuhi produksinya untuk produksi dalam negeri hanya 50%. Dari mana sisanya? Dari impor, dibeli dari negara luar. Kalau perang terus berjalan, bagaimana dapat yang 50%? Tidak dapat yang 50%. Jadi hati-hati dalam ketidakpastian, Bapak Ibu harus bersiap-siap. Apa berikutnya? Ketidakpastian lapangan pekerjaan. Bapak Gembala tadi sudah mengingatkan bulan September tahun 2026 akan ada PHK ratusan ribu lagi. Baru-baru ini bulan lalu kalau nggak salah, ada perusahaan elektronika di Depok mem-PHK 350 orang pegawainya di PHK. Kenapa? Karena biaya produksi naik dan dia tidak mampu mengekspor pasarnya. Akhirnya pabriknya ditutup, PHK di mana-mana, cari pekerjaan susah. Kepada saudara dan saya yang masih bekerja, hargai pekerjaanmu, itu berkat Tuhan kepadamu dan kepada aku. Jangan main-main dengan pekerjaanmu. Amin. Pekerjaan itu juga ladang pelayanan. Bukan hanya di gereja pelayanan, tapi di tengah-tengah engkau bekerja. Begitulah pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadamu dan kepadaku. Apalagi ketidakpastian kebijakan pemerintah, kebijakannya terus berubah-ubah. Tidak ada yang pasti. Sama dengan tempat saya bekerja. Kalau dulu tempat saya bekerja punya 60 produk yang bisa disertifikasi SNI. Sekarang hanya tinggal 20. Kalau dulu Bapak Ibu mungkin sering melihat atau mendengar saya nggak ada di kantor karena bisa satu minggu sekali saya tugas. Saya berangkat diberi kepercayaan bertugas 1 minggu 1 kali. Jadi 1 bulan 4 kali. Sekarang boro-boro
semua dipangkas. Cinta produk dalam negeri berubah-ubah. Saya minta izin, nanti malam saya juga berangkat bertugas. Minggu depan saya tidak ada. Saya pikir hari Minggu ini saya berangkat, tapi ternyata nanti jam 7 malam saya kembali bertugas. Saya minta izin tidak hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian. Ketidakpastian kebijakan pemerintah membuat orang jadi berbeda mengenai ketidakpastian. Apa yang terakhir? Yang terakhir ketidakpastian akibat korupsi. Baru-baru ini kalau Bapak Ibu hobinya nonton media sosial, ada seorang pejabat yang ditangkap oleh KPK karena korupsi. Dia minta kepada bawahannya 100 juta seminggu harus disetor kepada orang ini, orang kaya. Setelah mereka datang ke rumahnya, ada 2 mobil mewah, 4 motor hari, dan berapa sepeda mewah diambil dari rumahnya. Orang sudah kaya, sudah mapan, masih rakus. Amin. Jadi kalau jauh-jauh dari Tuhan, jangan heran kalau Bapak Ibu juga menjadi rakus. Jangan heran. Orang rakus adalah orang yang tidak takut Tuhan. Orang rakus adalah orang yang tidak mengasihi sesama. Kalau memang itu terjadi saat ini, ketidakpastian terjadi saat ini, Bapak Ibu rasakan atau tidak, itu terjadi saat ini. Bagaimana dengan zaman dulu? Apakah zaman dulu tidak ada ketidakpastian? Apakah zaman dulu baik-baik saja? Tidak. Zaman dulu sudah ada juga ketidakpastian. Makanya di awal saya sampaikan bahwa ketidakpastian sama tuanya dengan umur manusia. Sejak zaman Adam dan Hawa, ketidakpastian sudah muncul. Sekarang semakin bertambah-tambah. Apa ketidakpastian pada zaman dulu? Soal cuaca, tidak pasti cuacanya. Bagaimana zaman dulu nenek moyang kita menentukan ini hujan enggak ya? Dari mana mereka tahu? Mereka lihat ketika ada awan yang gelap, oh ini gelap nih, akan turun hujan, betul? Sederhana sekali. Jadi kalau mereka melihat, oh ada burung-burung terbang rendah, oh ini akan hujan badai, betul? Kalau orang-orang zaman dulu, nenek moyang kita melihat, ini binatang kok tidak ada sama sekali, yang tadinya banyak, oh ini akan ada tsunami. Mereka mengatasi ketidakpastian dengan cara melihat, mengamati, ternyata akan datang hujan, ternyata akan datang badai. Apalagi ketidakpastian sakit penyakit. Orang zaman dulu nggak tahu loh sakit penyakit, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana mereka mengatasi sakit penyakit? Dengan pengalaman, dengan tradisi, dengan kepercayaan. Bapak Ibu jangan heran, ada satu obat Cina yang namanya apa itu namanya ya? Sebentar. Pinseh Huang. Ini obat Cina yang paling terkenal sejak zaman dulu. Istri saya juga pakai. Kalau operasi sesar kan dibelek tuh supaya tidak terus-terusan bernanah, itu ditaburi, itu bubuk ditaburi di bekas operasi itu. Dan luar biasa itu obat, dulu harganya masih terjangkau dengan kami 100.000, kurang lebih ratusan ribu. Sekarang kalau Bapak Ibu beli itu harganya jutaan, Bapak Ibu. Sudah jutaan. Dari mana mereka tahu itu? Mereka belajar, nenek moyang kita tuh belajar. Ada obat-obatan yang bisa meredakan luka yang berdarah. Ada obat-obatan tumbuh-tumbuhan yang bisa meredakan rasa nyeri. Ada tumbuh-tumbuhan yang bisa meredakan demam. Ada juga tumbuh-tumbuhan yang bisa mengobati bekas operasi. Mereka belajar. Tapi zaman dulu Bapak Ibu, ketika vaksin belum ada ketidakpastian sembuh gak ya? Ada wabah yang terjadi puluhan tahun yang lalu di Amerika. Hampir setengah penduduk Amerika asli itu meninggal karena wabah cacar. Tidak ada kepastian. Itu zaman dulu Bapak Ibu. Ketidakpastian juga sudah menemani, mendampingi manusia sampai saat ini. Bahkan ketidakpastian juga bisa mengalahkan manusia. Lalu apalagi? Kelahiran. Kalau zaman dulu tidak pasti orang hamil akan lahir, enggak pasti Bapak Ibu. Berapa persen? 90% kesempatan seorang bayi hidup sampai 1 tahun, 90% akan meninggal. Zaman dulu. Kalau zaman sekarang 97% perempuan yang hamil lalu melahirkan
dia akan selamat 97%. Tapi zaman dulu terbalik, dia tidak sama. Sekarang pertanyaannya begini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketidakpastian sudah ada sejak zaman purba. Ketidakpastian sudah ada sejak zaman manusia ada. Pertanyaannya, harusnya, idealnya, logikanya, manusia bisa mengatasi ketidakpastian. Harusnya, kenapa? Sudah lama loh ketidakpastian itu ada. Betul tidak? Semakin sering Bapak Ibu mendampingi atau didampingi oleh sesuatu yang sering terus-menerus ada di samping Bapak Ibu sekalian, harusnya Bapak Ibu bisa dong menguasai. Nah ini ketidakpastian, harusnya, logikanya, idealnya Bapak Ibu mahir mengatasi ketidakpastian. Amin. Harusnya. Oleh sebab itu, kalau memang ketidakpastian sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh manusia, sekali lagi, karena itu, kalau memang ketidakpastian sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh manusia, maka berdamailah dengan ketidakpastian. Betul? Sekali lagi, saya sampaikan bagi Bapak Ibu sekalian, kalau memang ketidakpastian itu mendampingi ada selama umur manusia, maka berdamailah dengan ketidakpastian. Orang-orang bijak zaman dulu bilang begini, ini secara filsafat ya. Dia bilang begini, bahwa manusia itu tahu bahwa dia tidak tahu. Apa itu? Ketidakpastian. Dia tahu bahwa dia tidak tahu. Oleh sebab itu rendah hatilah terhadap sesuatu. Jangan sok, jangan sombong. Kenapa? Harusnya engkau tahu bahwa engkau tidak tahu. Itu ungkapan yang sangat terkenal. Jadi kalau engkau tahu bahwa engkau tidak tahu, jangan sombong, jangan sotoy, rendah hatilah engkau. Amin. Tapi bagaimana dengan sekarang Bapak Ibu sekalian? Sekarang ketidakpastian sekarang jauh berbeda dengan ketidakpastian zaman dulu. Di mana berbedanya? Semua berubah secara cepat. Apa itu? Dunia pekerjaan berubah secara cepat. Nggak ada lagi tuh orang-orang yang melamar pekerjaan pakai surat lamaran dikirim by pos, nggak ada. Semua pakai apa? Pakai email, pakai data yang dikirim lewat email. Semuanya serba teknologi. Wawancara sekarang bisa dilakukan di mana saja. Kalau dulu harus datang, melamar. Saya termasuk salah satu korbannya. Ratusan amplop coklat saya kirim. Coklat tuh, saya tulis tangan rapi, lalu saya kirim, ketemu dengan security. Zaman dulu saya rasakan, sekarang tidak. Sekarang perusahaannya di Semarang, dia bisa interview orang di Jakarta. Pakai apa? Pakai Zoom. Semua berubah dengan cepat. Termasuk soal cinta. Betul nggak? Zaman dulu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau engkau mencintai seseorang, contoh saya ketika saya mencintai istri saya, lalu kami memutuskan pacaran, tujuannya cuma satu, apa itu? Menikah. Amin. Zaman sekarang kalau ada anak muda datang ke rumah anak gadis, belum tentu tujuannya menikah. Apa itu HTS? Apa itu hubungan tanpa status? Betul tidak? Bapak-bapak kita mana mengenal HTS? Enggak. Bapak-bapak kita itu kalau mulutnya sudah bernyanyi, aku mau menikahi engkau, enggak dinikahin. Bukan cuma mereka berdua yang heboh, satu keluarga tuh heboh. Tahu dulu mulutmu berjanji mau menikahi anakku, tapi sekarang wah rame. Ketidakpastian di masa zaman modern saat ini berubah begitu cepat. Apalagi ketidakpastian terasa seperti monster atau ancaman besar. Makanya semua orang diajarkan. Ini ada anak saya. Anak saya itu terus diajarin, kamu sekolah yang benar, sekolah yang benar, sekolah yang benar. Diajarin nanti kalau sudah dewasa jadi ini, jadi ini, jadi ini. Jadi dia takut menerima kegagalan. Dia akan merasa sedih ketika mereka gagal dibandingkan dia berhasil. Kenapa? Karena dari awal ada ketidakpastian yang diajarkan orang tuanya. Situasi akan semakin sulit, maka engkau harus punya rencana. Habis ini engkau harus sekolah ini, habis sekolah ini engkau harus sekolah ini. Semua dilakukan orang tua memaksakan anaknya supaya ketidakpastian tidak terjadi dalam diri anaknya.
Padahal Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, studi sudah mengajarkan kepada saudara dan saya, menyimpulkan, ada studi. Apa kesimpulannya? Bahwa orang yang menerima ketidakpastian, dia hidup bahagia 40% lebih dari orang yang tidak bisa menerima ketidakpastian. Jadi sekarang kalau Bapak Ibu dalam ketidakpastian bisa menerima bahwa keadaan tidak pasti, lalu Bapak Ibu menerima ketidakpastian itu dalam hidup kita, maka ada jaminan 40% Bapak Ibu sudah lebih berbahagia daripada orang yang tidak bisa menerima ketidakpastian. Lalu apalagi? Saudara dan saya dilatih sedemikian rupa untuk tahu secara pasti keadaan dan memiliki semua jawaban yang dibutuhkan oleh orang. Dilatih loh, makanya jangan heran orang yang tidak tahu apa-apa sekarang dicap sebagai orang yang apa? Orang yang goblok, orang yang bodoh. Kenapa? Karena engkau tidak tahu apa-apa. Ketidaktahuan, ketidakpastian hanya milik orang bodoh. Begitu katanya. Padahal sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa ketidakpastian sudah ada selama manusia ada di muka bumi ini. Sebaiknya Bapak Ibu bisa menerima ketidakpastian dengan lapang dada. Supaya apa? Supaya engkau berbahagia 40% lebih daripada yang tidak bisa menerima. Coba buka Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Tolong buka Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Firman Tuhan berkata demikian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Begitu kata Amsal. Jadi barang siapa yang mengerti, memahami bahwa ketidakpastian akan ada terus mendampingi bersama-sama, bahkan mengancam engkau, maka dengar baik, ingatlah Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Kalau Bapak Ibu dan saya tentu menyadari bahwa ketidakpastian tidak akan pernah menghindar dalam hidup saudara dan saya, maka Amsal menasihati, akuilah Tuhan dalam setiap laku. Saya ingin kasih Bapak Ibu sekalian bagaimana sistematika ketidakpastian bisa kita pelajari. Yang pertama, orang percaya tidak harus menjadikan ketidakpastian seperti musuh yang harus dihilangkan. Sekali lagi, orang percaya tidak harus menghilangkan ketidakpastian sebagai musuh. Tidak loh. Jangan karena Bapak Ibu tidak suka dengan ketidakpastian lalu berusaha untuk dihilangkan. Tidak sama sekali. Terkadang dalam ketidakpastian ada berkat yang disediakan Tuhan. Ketidakpastian terkadang sering membentuk karaktermu. Ketidakpastian terkadang sering menguji hikmatmu. Ketidakpastian seringkali terkadang menguji imanmu. Saya 2 minggu lalu kalau tidak salah bertemu dengan seorang perempuan. Saya lupa namanya, Eka kalau nggak salah. Kami dari Sudirman naik online pulang ke rumah. Lalu saya kaget, mobilnya itu dipakai untuk narik, untuk cari uang mobilnya. Dan harga mobilnya itu mendekati 500 juta. Mendekati 500 juta. Saya tanya dong, Kak, 500 juta? Iya. Ada masalah nggak selama ini? Alhamdulillah tidak tuh Pak. Jangan dipikirin Pak, dijalanin saja. Dalam ketidakpastian terbentuklah kesetiaan, kesabaran, dan ketaatan. Dia tidak tahu Bapak Ibu sekalian bahwa ini akan selesai nggak ya? Dia nggak tahu Bapak Ibu sekalian. Yang dia tahu apa? Aku jalani bagianku, aku setia pada bagianku, aku sabar apa yang kulakukan, selebihnya terserah Tuhan. Lalu ketidakpastian menumbuhkan hikmat seseorang.
karena ini mobil mahal, saya tidak pasti dia akan bisa selesai atau tidak. Dia berhikmat, mobil ini tidak akan pernah aku serahkan kepada orang lain. Aku akan merawat dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya mobil ini tidak mempersulit aku kalau aku akan mencari uang. Dia berhikmat. Dia tahu bahwa dalam ketidakpastian karakter seseorang akan dibentuk, hikmat seseorang akan tumbuh, iman seseorang diuji. Tolong buka Pengkhotbah 11 ayat yang ke-6. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa manusia tidak tahu hasil akhirnya, tetapi tetap harus bekerja dan berusaha setia dan sabar menunggu hasilnya. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-6. Dengarkan firman Tuhan. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Bekerja keras, Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan mengajarkan saudara dan saya untuk tidak malas, tapi bekerja dengan sekuat tenaga selagi Tuhan memberikan kepadamu dan kepadaku kekuatan. Amin. Saya 60 tahun usianya, Bapak Ibu sekalian, tapi tidak sedikit Bapak Ibu lihat saya loyo. Oleh sebab itu saya bilang sama perusahaan tempat saya bekerja, kalau ditanya kepada saya apakah saya mau pensiun atau tidak, tidak. Selama Tuhan masih kasih saya kesempatan dan kesehatan, maka saya akan terus bekerja sampai umur kapanpun. Tapi ada tapinya Bapak Ibu, kalau saya kerja terus, nanti yang di bawah nggak bisa naik, kasihan. Mau tidak mau, saya serahkan kepada perusahaan tempat saya bekerja. Tapi kepadamu dan kepadaku selama Tuhan kasih kita kekuatan. Sekali lagi Bapak Ibu dengar, jangan ada yang malas. Pekerja dan jemaat GBI Epicenter Omersi, firman Tuhan katakan, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Bekerja dengan kuat Bapak Ibu, bekerja dengan keras, karena kau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Amin. Anda tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang saudara harus lakukan adalah selagi Tuhan memberikan kepadamu kesempatan, kekuatan, maka bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Karena engkau tidak tahu mana yang akan berhasil. Amin. Sekali lagi, ketidakpastian bukan musuh yang harus dihilangkan, tapi ketidakpastian seringkali membentuk karakter saudara dan saya. Seringkali membentuk engkau menumbuhkan hikmat dan menguji iman. Sejauh mana engkau bisa bertahan dalam ketidakpastian. Yang kedua, orang benar juga mengalami ketidakpastian. Jangan Bapak Ibu berpikir kalau orang benar diberkati, tandanya orang benar itu hidup dalam kepastian. Enggak ada ceritanya Bapak Ibu. Alkitab tidak mengajarkan kepada kita sebagai orang yang percaya bahwa orang benar selamanya hidup dalam kepastian. Tidak ada ayatnya. Bapak Ibu mau bukti, silakan baca kisah Ayub. Dia orang yang sangat baik, saleh kata firman Tuhan. Adakah Ayub tidak diuji dalam penderitaan? Diuji Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Tidak, maka jangan salah bahwa orang benar tidak selalu hidup dalam kepastian. Coba buka Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima. Bapak Ibu dengarkan dengan baik bahwa kepastian Tuhan tidak sama dengan kepastian keadaan. Saya baca bagi Bapak Ibu sekalian. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu bukan bicara keadaan, itu bukan bicara kepastian akan keadaan. Tidak. Tapi itu bicara siapa yang menemani engkau dalam keadaan apapun. Amin. Jadi kalau orang benar tidak selamanya hidup dalam kepastian. Kadang-kadang bahkan seringkali orang benar pun masuk dalam ketidakpastian. Tapi yang pasti adalah bahwa ketika engkau hidup dalam ketidakpastian, yang pasti adalah Allah tetap menyertai engkau. Kan begitu ya.
Jadi jangan suka dicampur adukan, karena Tuhanku adalah Tuhan yang pasti. Iya, amin. Tuhan itu pasti dalam kasih-Nya, amin. Tuhan itu pasti dalam kesetiaannya, amin. Tuhan itu pasti dalam pemeliharaannya, amin. Tapi kepastian Tuhan tidak sama dengan kepastian keadaan. Tidak akan pernah ada jaminan engkau tidak mengalami sakit. Pernah nggak? Ada nggak jaminan bahwa engkau tidak akan mengalami sakit? Ada nggak? Nggak ada. Tidak akan ada jaminan engkau akan hidup selalu baik-baik saja. Ada nggak? Tidak ada. Tidak akan ada jaminan engkau akan hidup selamanya. Ada nggak? Tidak ada. Tetapi dengar baik bahwa kepastian Tuhan menjamin bahwa kalaupun engkau diizinkan Tuhan menderita, ada Tuhan yang pasti mendampingi. Jadi kepastian Tuhan tidak sama dengan kepastian keadaan. Yang berikutnya, bahwa tidak semua ketidakpastian harus diselesaikan. Sekali lagi saya ulang bahwa tidak ada jaminan 100% bahwa sebuah usaha akan berhasil. Tadi saya sudah sampaikan bahwa sekarang Frankie diberikan Tuhan kesempatan punya usaha. Ada nggak 100% usahanya akan berhasil? Nggak ada. Tidak ada. Tapi kenapa dia mau berusaha? Itulah orang yang dewasa dalam Tuhan. Dia tidak perlu tahu apa semua jawabannya atas usaha yang sedang dia tekuni. Tidak perlu tahu. Yang dia tahu bahwa aku sudah dewasa, apapun yang aku lakukan, aku tahu tugas dan tanggung jawabku. Itulah orang yang dewasa. Kalau semua orang menunggu jawaban baru dia bergerak, sampai kapanpun orang itu tidak akan bergerak, tidak ngapa-ngapain. Coba buka dong Ulangan 29 ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata demikian. Ulangan 29 ayat yang ke-29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Jadi kalau ada yang tidak pasti, nggak usah dicari-cari jawabannya, nggak usah diselesaikan jawabannya. Kenapa? Karena hal-hal yang tersembunyi adalah bagian Tuhan. Betul? Bagi orang yang bekerja, anak-anak muda yang bekerja, jangan cari jawabannya, karirmu akan berakhir di mana. Jangan cari jawabannya. Kenapa? Karena itu misteri dan rahasia Tuhan. Kalau itu misteri dan rahasia miliknya Tuhan, jangan coba-coba cari jawabannya untuk menyelesaikan masa depanmu. Tidak. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi bagianmu yang terbuka ya dikerjakan. Tapi kalau yang rahasia bagian Tuhan, jangan sok tahu. Amin. Selanjutnya, ketidakpastian mengungkapkan isi hati seseorang. Disinilah tempat orang bisa mengetahui dalam ketidakpastian siapa ya orang ini. Kalau engkau tahu bahwa hidupmu penuh dengan ketidakpastian, pertanyaannya, apa yang sedang engkau cari? Apa yang menjadi kehilangan terbesar dalam dirimu dalam ketidakpastian? Jadi kalau Bapak Ibu tahu bahwa hidupku dipenuhi dengan ketidakpastian, hari Minggu datang ke gereja. Amin. Betul nggak? Amin. Sekali lagi, maafkan saya kalau saya menyinggung Bapak Ibu sekalian. Tapi yang saya sampaikan adalah kebenaran. Kalau engkau mengakui bahwa ketidakpastian adalah keniscayaan bagi semua orang, adalah hal yang paling sering terjadi dalam hidup seseorang, maka hari Minggu adalah kesempatan engkau mencari Tuhan. Maka kalau ditanya apa yang paling saya takut kehilangan, atau apa yang sebenarnya saya percayai, atau di mana saya menaruh rasa aman dalam ketidakpastian, itu adalah jawaban dari kita mengasihi Tuhan. Amin. Bapak Ibu ingat minggu kemarin saya berbicara soal hukum yang utama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Bagaimana kita mengerti bahwa kita bisa mengasihi Allah dengan segenap jiwa kita? Tanya pada dirimu, dalam ketidakpastian siapa yang kau cari? Amin.
Sekali lagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau engkau menyadari bahwa ketidakpastian adalah sesuatu yang pasti terjadi, maka carilah Tuhan. Selagi Dia berkenan, engkau jumpai. Kemudian yang terakhir, kepastian Tuhan tidak sama dengan kepastian keadaan. Saya sudah jelaskan di awal tadi. Coba buka Mazmur 23 ayat yang pertama. Mazmur 23 ayat yang pertama. Mazmur 23, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini dalam lembah kekelaman. Sekali lagi, bahwa Mazmur ini ditulis ketika Daud dalam lembah kekelaman, tapi dia bisa menuliskan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam ketidakpastian, dalam kekelaman, dia tahu bahwa Tuhan pasti menyertainya. Apakah ketika Tuhan menyertai Daud keadaan semakin lebih baik? Enggak tuh. Dia tetap dalam lembah kekelaman. Ketidakpastian tidak selalu menandakan bahwa Tuhan tidak hadir dalam hidup orang benar. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa sekali lagi saya mengingatkan Bapak Ibu sekalian, situasi semakin tidak pasti. Dari segi apapun menunjukkan bahwa situasi semakin tidak pasti. Apakah baru sekarang? Tidak juga. Dari zaman dulu, ketidakpastian adalah perkara yang mendampingi manusia sejak zaman Adam dan Hawa. Dia mendampingi sama, enggak diminta, tapi dia datang sendiri. Ketidakpastian terjadi dalam hidup siapapun, satu persatu. Ketidakpastian akan terjadi dalam hidup siapapun di antara kita. Kesimpulannya, Bapak Ibu silakan dengarkan dengan baik. Ketidakpastian adalah keniscayaan, sesuatu yang pasti terjadi dan tidak bisa dihindari dalam kehidupan manusia. Kebahagiaan bukan dari menghilangkan ketidakpastian, tapi dari sikap menerima dan menghadapi ketidakpastian itu dengan tenang dan sabar. Amin. Yang kedua, ketidakpastian adalah realitas, fakta nyata yang ada dan harus dihadapi dalam kehidupan. Jangan berupaya menghilangkan ketidakpastian. Tidak mungkin Bapak Ibu sekalian, dia akan ada dan terus ada selama engkau hidup. Bukan sekedar perasaan atau khayalan, berlaku untuk semua orang. Tidak perkara kecil, tidak perkara tua, tidak perkara muda, tidak perkara remaja, semua mengalami ketidakpastian. Ada anak-anak remaja ini, ada anak remaja yang sekarang diberi kepercayaan untuk ambil bagian dalam multimedia. Bapak Ibu dengarkan baik perkataan saya. Adakah Tuhan menjamin masa depan anak-anak ini keadaannya akan baik-baik saja? Enggak tuh. Tidak sama sekali. Tapi dengarkan baik engkau anak-anak muda, anak-anakku, dalam ketidakpastian masa depanmu, maka engkau akan membentuk karakter, hikmat dan imanmu. Maka bergantunglah sama Tuhan, Dia yang cuma pasti. Keadaanmu nggak pasti. Siapa yang bilang kau akan jadi direktur utama? Enggak tuh. Siapa yang bilang kau akan menjadi jenderal? Tidak tuh. Tapi jadi apapun engkau, yang pasti Tuhan menyertai engkau. Amin. Oleh sebab itu bagianmu berhikmat, karena aku tahu bahwa aku tidak tahu. Tadi saya sudah sampaikan. Karena aku tahu bahwa aku tidak tahu akan masa depanku, maka aku akan sekolah dengan baik. Maka aku akan menghargai orang tuaku yang sudah berjerih lelah menyekolahkan aku. Tidak banyak uang orang tuaku, tapi dia mau aku berhasil bertanggung jawab sama berkat Tuhan yang diberikan kepadamu. Yang ketiga, ketidakpastian adalah manusia. Artinya, ketidakpastian bukan sekedar kondisi eksternal, tapi bagian dari identitas dan kemanusiaan. Itulah identitas saudara dan saya, tidak pasti. Dan yang terakhir, ketidakpastian memberi kesempatan kepada saudara dan saya untuk membentuk karakter, bertumbuhnya hikmat dan iman yang teruji di hadapan Tuhan. Syukuri kalau Bapak Ibu tahu bahwa Bapak Ibu tidak tahu. Syukuri kalau Bapak Ibu tahu bahwa Bapak Ibu hidup dalam ketidakpastian. Syukuri kalau Bapak Ibu tidak tahu
bahwa ketidakpastian akan terjadi dalam hidupmu. Syukuri Bapak Ibu sekalian, karena dengan demikian Bapak Ibu akan mencari satu pribadi yang pasti, yaitu Tuhan sendiri. Dialah Bapa yang pasti, yang mengatasi ketidakpastian dalam hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Bapa karena kami menyadari bahwa kami hidup dalam ketidakpastian. Tetapi di tengah-tengah ketidakpastian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, ada satu kepastian yang kami pegang teguh, yaitu Bapa yang memelihara hidup kami. Ada satu kepastian yang kami pegang teguh, bahwa kasih Bapa tak berkesudahan bagi kami. Keadaan boleh tidak pasti, masa depan boleh tidak pasti, situasi boleh tidak pasti, usaha yang kami tekuni boleh tidak pasti, masa depan yang kami jalani boleh tidak pasti. Tapi kami tahu Tuhan, bahwa ada pribadi yang pasti, yang akan terus hadir dalam hidup kami. Tidak peduli apapun masa depan kami, tidak peduli apapun usaha kami, tidak peduli bagaimana kehidupan kami. Yang kami pedulikan adalah Bapa yang pasti. Bapa yang pasti dengan kasih, Bapa yang pasti dengan kesetiaan, Bapa yang pasti dengan pemeliharaan. Terima kasih untuk hidup kami sampai saat ini. Kami berani mengatakan Ebenezer, sampai sejauh ini Allah menyertai kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami rendahkan diri kami serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, mengakui bahwa pengetahuan kami terbatas. Tetapi kami bersyukur kepada Tuhan, dalam keterbatasan kuasa Tuhan sempurna atas kami. Haleluya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu diundang oleh Tuhan untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Tanggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tanggalkan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Periksa dirimu. Adakah aku menyimpan kebencian kepada orang lain? Adakah aku menyimpan kemarahan kepada orang lain? Adakah aku menyimpan dendam kepada orang lain? Bersihkan hatimu. Minta ampun kepada Tuhan, supaya engkau lakukan boleh memberkati engkau, supaya engkau lakukan tidak menjadi kutuk bagimu, sebab engkau menyimpan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi Tuhan. Saya kasih kesempatan berdoa 2 menit, mempersiapkan diri. Jangan anggap perjamuan ini enteng. Jangan anggap perjamuan ini biasa-biasa saja. Karena perjamuan ini dilakukan untuk mengingat Tuhan dan pengorbanannya. Silakan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba mengangkat tangan, memberkati roti dan anggur. Biarlah roti dan anggur ini yang menjadi perlambang tubuh dan darah Yesus, mengerjakan mujizat dalam kehidupan kami. Kami diberi kekuatan, terlebih kami diberi kesempatan untuk melayani dan memuliakan Engkau. Kami berdoa untuk para pelayan-pelayan perjamuan. Kuduskan hamba-hamba-Mu Tuhan, layakan hamba-hamba-Mu Tuhan, supaya mereka layak untuk melayani perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus, amin.
terpecah bagimu dan bagiku. Dan sebelum saudara dan saya memakannya, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa yang kita angkat ini adalah perlambang dari tubuh Kristus? Amin. Makan dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat cawanmu tinggi di atas kepalamu. Sebelum saudara dan saya meminumnya, dengarkan sungguh firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Percayakah Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, bahwa anggur yang kita angkat tinggi di atas kepala kita adalah perlambang dari darah Yesus? Amin. Minum dengan iman. Haleluya. Simpan cawanmu, menaikkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Bahwa tubuh yang terpecah dan darah yang tercurah tinggal dalam hidup kami. Dan biarlah kami terus mengingat akan pengorbanan-Mu di kayu salib, yang mengorbankan nyawa-Mu untuk menyelamatkan kami. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal. Mari semua yang percaya kita katakan, amin. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Okto Nainggolan atas firman-Nya. Semakin diberkati pelayanannya Pak. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Sekarang menjadi bagian kami membawa persembahan kami yang Tuhan yang paling terbaik. Kau berkati tangan-tangan yang nantinya akan memberikan maupun yang akan mengelolanya Tuhan. Agar semua seturut kehendak-Mu saja Bapak, dan hanya untuk pelebaran kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan
ingin memiliki anak, mari bawa putra-putri Bapak Ibu untuk lebih mengenal Tuhan di ibadah Eumkit dan Disi. Ibadah dimulai pukul 8 pagi di ruangan Eumkit dan Disi. Jemaat EO, mari bergabung dalam Community of Love atau KUL. Berikut adalah nama-nama KUL, lokasi, dan gembala KUL. Bapak Ibu dapat bergabung dengan KUL terdekat dari tempat tinggal Bapak Ibu. Untuk informasi lengkapnya, dapat menghubungi nomor berikut. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan sambil mengundang hambanya. Bapak Ibu yang kekasih, angkat kedua tanganmu, terlebih angkat hatimu di hadapan Tuhan. Bapak, sekali lagi izinkan aku memberkati umat yang Engkau kasihi. Tapi di atas segalanya tangan Tuhan sendiri yang memberkati umat-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Pulanglah, kembalilah kepada panggilanmu yang sejati. Simpanlah apa yang telah Engkau dengar, renungkanlah itu dan lakukanlah itu dalam hidupmu. Maka pasti Tuhan memberkati engkau. Kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini, besok kekal hingga Maranatha. Mari semua yang mengasihi Tuhan kita katakan amin. Amin.